Hello everyone, welcome back to English 5, and this week is gonna be the last week of the semester, and we are going to talk about part C of listening comprehension of TOEFL ITB, that is about talks or monologues. So what we'll be covering in this video, the first is the strategies for listening part C questions, and the second one we'll look at the examples of talks and the questions. Now let's start with the strategies for Part C questions. Okay, so actually these strategies are pretty similar to the ones that we have taught in Part B questions. Let's look at the strategy number 1. So as usual, if you have time, you always try to preview the answers to the listening Part C questions. So while you are looking at the answers, you should try to do the following. The first, anticipate the topics of the talks that you will hear, and anticipate the questions for each of the group of answers. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita punya waktu kita harus selalu mencoba membaca opsi-opsi jawaban yang tersedia dan kita bisa mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Jadi topiknya apa kira-kira dan apa pertanyaan-pertanyaan detail yang akan ditanyakan setelah monolog atau talks itu selesai diucapkan, ya. Jadi biasanya part C ini berisi tentang lecture biasanya ya, atau mungkin announcement ya. Jadi lecture atau untuk kuliah gitu ya. So it's like a lecturer gives a lecture ya. Jadi seorang dosen mungkin memberikan kuliah ya, atau mungkin a news anchor gives announcement. Jadi mungkin sebuah pembaca berita memberikan pengumuman, something like that. Okay, so that's the strategy number 1. Strategy number 2, listen carefully to the first line of the talk. So again, ya, biasanya kita fokus kepada 3 kalimat pertama atau the first 3 sentences, ya, because these sentences usually contain the topic, ya, or the main area or the subject of the talk, ya. Jadi biasanya di awal-awal itu berisi tentang apa yang dibicarakan di talk tersebut atau di monolog tersebut. Okay? Strategy number 3, as you listen to the talk, draw conclusions about the situation of the talk, who is talking, where and when the talk take place, which course this lecture might be given in. Ya, so you will often be asked to make such inferences about the talk. Jadi ketika kita mendengarkan monolog itu, ya, atau talk itu, kita juga bisa memperhatikan kira-kira siapa yang berbicara, kemudian di mana dan kapan itu terjadi ya. Jadi sama seperti longer conversation yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kemudian yang mungkin berbeda, ini juga kita harus mampu menebak atau memprediksi kira-kira lecture atau kuliah itu adalah dalam bidang apa, kira-kira seperti itu ya. Apakah bidang science ya atau sejarah, something like that. Okay? So that's strategy number 3. Now strategy number 4, as you listen to the talk, follow along with the answers in your textbook and try to determine the correct answers. Ya. Jadi lagi-lagi ya seperti longer conversation, ketika audionya diperdengarkan, sebaiknya kita mengikuti opsi-opsi jawaban yang tersedia, gitu ya. Nah di sini disebutkan detailed questions are generally answered in order. Ya, ini kata kuncinya lagi ya. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan itu dijawab secara berurutan gitu ya. Jadi misalkan ini adalah sebuah talk gitu ya. Dan ini opsi jawabannya ya, ini talknya. Maka untuk jawaban nomor 1 biasanya itu ada di awal-awal ini ya, di awal-awal monolog ya. Jawaban nomor 2 itu di bawah nomor 1 ya gitu ya. 1, 2 terus sampai ke bawah ya. Jadi sama seperti longer conversation. Jadi jawabannya itu berurutan. Jadi biasanya pertanyaan yang terakhir itu jawabannya ada di bagian monolog yang terakhir ya, bagian terakhir di sini. Kira-kira seperti itu ya. Dan kemudian hal yang sama juga, the answers often sound the same as what is said on the recording. Ini juga kata kuncinya ya. Jadi biasanya sama seperti longer conversation,
bahwa jawaban-jawaban untuk pertanyaan ini biasanya secara eksplisit atau secara jelas disebutkan di monolognya, ya, seperti itu. Next one, you should guess even if you're not sure. Never leave any answers blank, ya. Jadi lagi-lagi there is no penalty for wrong answers, ya. Jadi tidak ada penalti. Jadi never leave any answer blank, ya. Jangan dikosongkan. The last one, use any remaining time to look ahead the answers to the question that follow. Lagi-lagi ya. Jadi ketika kita sudah menjawabnya bagian pertama ini, kalau kita masih punya waktu untuk pertanyaan selanjutnya, ya, maka kita preview lagi, gitu kira-kira ya, untuk memprediksi talks ini seperti apa dan apa yang akan ditanyakan. Oke? Now let's look at an example, ya. Jadi ini adalah contoh monolognya atau talknya, ya. Ini. Oke, jadi ini yang akan disebutkan oleh narator. Listen to a talk about settlement of America. Atau biasanya diawali juga question 1 through 4. Jadi dikasih tahu pertanyaan yang mana untuk talk ini, gitu-gitu. Gitu kira-kira, oke? Question 1 through 4, listen to a talk about the settlement of America. Jadi dari sini sebenarnya sudah bisa kita tahu bahwa ini tentang settlement of America. Jadi settlement itu berasal dari kata settle, ya, mendiami. Settlement itu pemukiman, ya, jadi pemukiman Amerika gitu kira-kira ya. Jadi mungkin bagaimana mereka mendiami sebuah tempat. Oke? Nah, ketika instruksi diperdengarkan, jadi kan sebelum talks ini biasanya ada instruction, ya, dan contoh biasanya, ya. Nah, ketika ini diperdengarkan, kita bisa langsung ke opsi-opsi jawaban yang tersedia di sini, ya. Kita bisa membaca ini, misalkan the Jubilant Pikes career, ini tentang career katanya, mistake, kesalahan yang mempengaruhi pemukiman dari Amerika. Sebuah laporan tentang tentara, ini tentang pemukiman dan atau lahan pertanian, gitu ya. Jadi what is the topic of the talk? Kebetulan inilah pertanyaan pertama. Tetapi ini tidak akan ditulis di booklet test, ya, tapi ini akan diucapkan nanti setelah monolog ini selesai dibicarakan. Oke, jadi kira-kira apakah kita bisa menentukan topiknya? Jadi ini ada karir, ada tentang pemukiman, ya, dari Amerika, tentang army, atau tentang lahan pertanian, ya. Jadi nanti kita keep dulu. Jadi misalkan ini ada desert, ya, desert gurun, ya, army purposes, ada tentang tentara, ya, sebuah lokasi di Sahara, ya, atau farmland atau lahan pertanian, ya. Nomor selanjutnya, it was a vast desert, ya, atau itu adalah sebuah gurun yang luas, ya, atau dia di cover dengan perladangan, ya, atau itu adalah sebuah lahan pertanian yang sangat excellent, atau mirip dengan Sahara, something like that, ya. Jadi ini dari tadi ini kita melihat tentang ada farmland, ya, jadi lahan pertanian, ya, something like that. Nah, yang terakhir ada agriculture science, American history, geology of the United States, and military science. Ini tentang subjek, ya, kemungkinan. Oke, jadi mari kita baca, kita perhatikan. The settling of the vast farmlands in Central North America was delayed at least partly because of an error by one man. Oke, jadi itu kalimat pertama. Ya, kalau kita perhatikan kalimat pertama ini adalah bahwa penempatan atau pemukiman dari lahan pertanian yang luas, ya, yang sangat luas di Central North America itu delayed, ya. Jadi delayed itu ditunda, paling tidak adalah karena sebuah kesalahan dari seseorang. Jadi dari sini kita tahu bahwa ini adalah tentang settling, ya. Jadi bagaimana orang-orang bertempat tinggal atau mendiami lahan pertanian, ya, seperti itu. Jadi ini kata kuncinya adalah delayed, ya, tertunda, ya. Jadi orang-orang tertunda untuk mendiami farmland yang luas itu, ya, karena katanya adalah kesalahan seorang, gitu ya. Oke, sebenarnya di sini
Jadi ketika ini diperdengarkan kita sudah bisa melihat opsi-opsi jawabannya bahwa di sini ada tentang bukan tentang career ya karena yang adalah topik makinlah tentang mistakes ya. Jadi bisa ini dikasih note ya, di keep gitu kira-kira. Oke. In the early 19th century, Lieutenant Javelin Pike of the US Army was sent out to explore and chart the huge expanses of land in the center of the continent. Ya, jadi pada abad awal 19 ya, awal abad 19 itu si Javelin itu yaitu tentara Amerika itu katanya dikirim untuk mengeksplor ya dan memetakan area yang besar dari daratan tersebut ya di tengah-tengah benua itu. Nah, jadi seorang tentara Amerika dikirim ke sana gitu kira-kira ya. When he returned from his explorations, he wrote a report in which he erroneously stated that the vast plains in the central part of the continent were desert-like, comparable to the Sahara in Africa. Oke ya, jadi ketika dia katanya kembali, dia menuliskan sebuah laporan erroneously ya, secara error ya, salah gitu ya, menyatakan bahwa dataran yang luas itu ya yang dilihatnya itu seperti gurun gitu ya. Jadi hampir sama katanya dengan gurun Sahara di Afrika. Ya, jadi ternyata pada kenyataannya bahwa dataran yang luas ini contain some of the most fertile farmland in the world. Ternyata mengandung lahan pertanian yang paling subur di dunia gitu ya. Jadi si Army tadi salah menggambarkan ya. Because of the Fox mistakes, jadi karena kesalahannya itu, the maps of the day depicted the central part of what is today the United States as a vast desert, rather than the excellent and available farmland that it was. Jadi karena kesalahan itu tadi, bahwa peta hari ini menggambarkan bahwa central part dari Amerika Serikat itu ditunjukkan merupakan sebuah gurun yang sangat luas gitu ya daripada sebuah lahan pertanian yang sangat bagus gitu ya. Nah, this mistaken belief ya, kepercayaan terhadap kesalahan ini tentang karakteristik tanah itu mengakibatkan settlers ya, orang-orang yang mendiami farmland itu avoid the central plains for years. Jadi di sini mereka menunda untuk mendiami itu selama beberapa tahun ya karena kesalahan dari seseorang itu tadi. Okay, so that is the talk. Now let's look at the questions. So on the recording you hear the narrator yang mengatakan what is the topic of this talk. Jadi topiknya apa kira-kira? Ya, jadi di awal tadi sudah disebutkan ya. Jadi dari kalimat pertama ini itu adalah topiknya adalah a mistake ya yang ini. Okay. How did Pike describe the area that he explored? Bagaimana si Pike mendeskripsikan? Ya, jadi tadi sudah kita baca bahwa disebutkan di sini adalah when he returned, ketika dikembali itu katanya seperti apa, desert like ya. Jadi ini tadi jawabannya bahwa digambarkan seperti gurun, sehingga jawabannya adalah ini. Oke. Ini untuk yang nomor 2. Kemudian what was this area really like? Tetapi ternyata area ini seperti apa gitu ya. Ternyata di sini bahwa in reality gitu ya, di sini juga disebutkan bahwa itu the most fertile farmland. Jadi ini tadi. Jadi lahan pertanian yang paling subur. Sehingga jawabannya adalah excellent farmland. Ya, ini jawabannya. Oke, ini untuk ini. Kemudian the stock would probably be given which of the following courses. Jadi yang ditanya ini kira-kira dibahas dalam mata kuliah apa atau dalam bidang apa. Oke, jadi kita bisa menyebutkan bahwa ini tentang settlement ya, bagaimana orang-orang mendiami sebuah lahan di Amerika gitu ya. Jadi ini lebih condong ke sejarah ya gitu ya. Jadi pada zaman dahulu seperti apa? Jadi sejarah Amerika. Jadi jawabannya lah B. Okay? So that's how you answer part C questions ya. And now let's wrap up the summary of the strategies for part A, part B, and part C. Jadi sekali lagi kita ulang sedikit ya, sehingga Anda bisa menginternalize atau menerapkan strategi ketika Anda menjawab soal TOEFL, especially listening comprehension.
Jadi sekali lagi kalau part A itu yaitu short conversation, selalu coba mempreview jawaban-jawaban yang ada ya sehingga you can predict the questions that will be asked. Next one, focus on the second speaker ya. Jadi fokus kepada pembicara kedua karena biasanya yang ditanyakan adalah makna dari apa yang disebutkan oleh pembicara kedua. Kemudian choose the synonyms. Ya, jadi biasanya jawaban yang kita pilih telah merupakan sinonim atau restatement dari ide kunci yang diucapkan oleh speaker kedua tadi. And the last one, never leave any answer blanks on your answer sheet. So because again there is no penalty if your answer is wrong. Jadi silakan dijawab semua gitu ya. Untuk part B dan part C, jadi ini disatukan karena mereka mirip ya cara strategi cara menjawabnya. Dan yang paling pertama sekali, if you can or if you have time, always try to preview. Jadi ini juga kita harus bisa mempreview atau mencoba melihat sebelum recording dimulai atau pertanyaan dimulai, membaca opsi jawaban yang tersedia. Okay? Keep in mind that the questions are generally answered in order. Nah, ini juga hal yang penting bahwa jawaban-jawaban untuk pertanyaan itu dijawab secara berurutan sesuai urutan dari longer conversation atau talks yang diberikan, ya. Kemudian ini juga sangat penting, biasanya jawaban itu often sound the same. Jadi sama dengan apa yang disebutkan di audio, ya. Jadi kalau di sini biasanya kan sinonim atau kita biasanya disarankan menghindari bunyi yang sama. Kalau ini biasanya bunyinya sama, jawabannya sama dengan bunyi yang disebutkan di recording. Dan yang terakhir sama, never leave any answer blanks on your answer sheet because there's no penalty. Okay? I hope you all can apply all these strategies while you are doing a listening comprehension of the TOEFL ITP. Okay? So what I'd like you to do is to do the TOEFL post test. Yeah? It's a listening comprehension on page 81 to 86. So again and again, because this is a test, what you have to do is to practice a lot. Okay? So that's all. Thank you for listening.